Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. Hari ini Mrs. Windy mau berbagi informasi tentang bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ketika mendengar kata pembelajaran berdiferensiasi, apa aja yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Mari kita simak selanjutnya. Berdasarkan modul yang saya pelajari, kesimpulan mengenai pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Lalu, apa saja sih kebutuhan belajar murid? Menurut Tomlinson tahun 2021, kebutuhan belajar murid dibagi menjadi 3, yaitu kesiapan belajar murid atau sering disebut sebagai readiness, kemudian minat murid, dan gaya belajar murid. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, strategi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran diferensiasi yaitu konten, proses, dan produk. Bapak Ibu bisa memilih salah satu di antara ini atau bisa menggunakan ketiga-tiganya juga boleh. Lalu apa yang harus dilakukan guru supaya bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelasnya? Ya betul sekali, yang pertama bisa dengan cara mendefinisikan tujuan pembelajaran dengan jelas. Kemudian yang kedua dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid terkait kesiapan belajar murid, minat murid, dan gaya belajar murid. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang keempat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk belajar serta melakukan penilaian yang berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu murid untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Lalu bagaimana cara guru untuk memetakan kebutuhan belajar muridnya? Adakah cara-caranya? Mari kita simak selanjutnya. Yang pertama yaitu kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar muridnya untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Jadi jangan sampai kita memberi materi namun murid-murid kita belum siap untuk belajar. Yang kedua yaitu minat murid. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya, karena hal ini bisa meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Mungkin guru bisa bertanya apa hal-hal yang disukai oleh murid-muridnya. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara alami dan efisien sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, serta pengaruh budaya dan lingkungannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya, guru juga bisa menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan cara yang pertama nih, diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan bentuk materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam. Jadi jangan monoton ya, dan jangan satu macam aja nih materi atau kontennya. Strategi yang kedua yaitu bisa menerapkan diferensiasi proses, yaitu guru memvariasikan proses belajar yang beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Biasanya nih yang kita lakukan itu biasanya ada tugas individu, kemudian tugas berkelompok, seperti itu ya untuk proses diferensiasinya. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang sudah dipelajari dan proses yang telah dilalui. Jadi produknya bisa bermacam-macam ya, mungkin bisa audio, visual, ataupun audio visual, ataupun bentuk teks tulis aja. Dari keseluruhan materi yang saya pelajari dari modul ini, saya tersadar bahwa murid bukanlah sebuah objek pembelajaran. Murid perlu kita perhatikan kebutuhan belajarnya sehingga mereka bisa belajar secara optimal. Itu tadi informasi yang bisa saya bagikan seputar pembelajaran berdiferensiasi yang bisa Bapak Ibu terapkan di kelas. Terima kasih, salam dan bahagia.